إلى أحمد التجاني وجمت رغبتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Tentang wirid-wirid khusus dalam thariqah, yang mana wirid khusus itu tergolong auradul lazimah, tergolong aurad ikhtiyariyah. Jadi karena wirid thariqah itu ada auradul lazimah, wirid wajib yang tidak bisa ditinggalkan dan menjadi penentu apakah yang bersangkutan itu tergolong murid thariqah atau bukan. Ya, kalau thariqah Tijani, apakah dia Tijani atau bukan, maka standarnya wirid lazim. Jadi, dan wirid lazim ini dalam thariqah Tijani adalah 3, yaitu wirid pagi sore, wadifah berjamaah, yang wirid pagi sore dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh berjamaah. Kemudian wadifah berjamaah, wajib berjamaah, ya, juga hailalah wajib berjamaah. Sedangkan hailalah wajib berjamaah aslinya di zawiyah. Kemudian para pemirsa rahimakumullah, setelah kita sempurna melaksanakan auradul lazimah ini, baru boleh kita mengerjakan aurad ikhtiyariyah. Jangan terbalik. Ya, sekali lagi, setelah kita sempurna mengerjakan auradul lazimah, baru kita mengerjakan aurad ikhtiyariyah, wirid-wirid pilihan. Yang mana wirid-wirid pilihan ini sebenarnya banyak rahasia-rahasia agung dalam wirid tersebut yang orang awam tidak akan menjangkau, bahkan jangankan orang awam, orang ya alim sekalipun kalau tidak diberi keyakinan khusus oleh Allah, tidak tahu dengan hal ini dan tidak yakin. Kenapa ya? Kadang-kala wirid ikhtiyariyah itu seperti wirid yang biasa-biasa saja. Akan tetapi di antara wirid-wirid ikhtiyariyah itu ada yang harus memilih. Yang memberi itu memilih orang untuk diberi dan untuk dibolehkan mengamalkan. Ya, salah satunya Ismul A'zam. Ini ketika mendengar kayak gini kan memang Ismul A'zam ini puncak semua wirid. Jadi amalan dalam Islam yang pertama adalah, paling utama adalah Al-Quran. Kemudian dari ayat-ayat Al-Quran itu ada asma-asma Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzi idza dunya bi ajab. Kalau kita berdoa dengan asma tersebut, langsung dapat ijabah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzi su'ila bihi ata, dan jika kita meminta sesuatu kepada Allah, langsung diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini janji Allah. Dan janji Allah itu pasti ditepati. Akan tetapi, yaitu tadi, yang perlu diperhatikan ketika membaca wirid-wirid khusus ini, yang pertama, apakah dia punya izin atau tidak. Karena menjadi wirid khusus atau tidak karena izinnya. Seperti baca la ilaha illallah. Umat Islam semuanya membaca la ilaha illallah. Tapi ada la ilaha illallah yang jika dibaca oleh orang punya izin, mempunyai di samping punya pahala khusus, termasuk juga mempunyai asrar khusus, mempunyai kekuatan dahsyat di balik kalimat-kalimat tersebut. Yang mana kedahsyatannya juga tergantung dari siapa dia mendapatkan. Ya, dari wali yang mana dia mendapatkan, dari situlah dia mendapatkan tingginya asrar dari satu wirid, termasuk la ilaha illallah yang merupakan wirid yang diamalkan oleh para nabi dan para aulia. Termasuk juga yang paling afdal.
Karena di balik lafaz la ilaha illallah ini ada ismul a'zam. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah untuk ikhwan thariqah Tijani. Dari wirid istighfar, selawat dan la ilaha illallah yang kita baca, jika mempunyai sanad yang nyambung sampai kepada Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka asror-asror termasuk ismul a'zam yang ada pada ketiga amalan ini alhamdulillah didapatkan oleh ikhwan, di mana ikhwan tidak perlu tahu yang mana dan bagaimana ismul a'zam, tapi ikhwan dapat pahalanya dan dapat asrornya tanpa harus nanggung. Tanpa harus menanggung asrornya. Sehingga ikhwan Tijani yang membaca itu tidak mendapatkan ya kondisi-kondisi khususiyah, ya tetap dia sebagaimana orang awam. Jadi para pemirsa rahimakumullah, nah, kita sudah diberi kayak gini, makanya kita tidak perlu mencari-cari, apalagi cari dari sampai ke tempat yang lain, ke thariqah lain, jangan. Ya, kenapa? Ya makanya kita harus ngaji dan harus tahu dengan apa yang ada pada thariqah kita. Tanpa ada niatan mengecilkan pihak lain, ya kalau kita sudah tahu dengan apa yang ada pada kita dan dari guru kita, maka kita tidak akan tolah-toleh dengan yang lain. Dan itulah semua thariqah melarang muridnya tolah-toleh dengan thariqah lain. Semua pesantren melarang santrinya tolah-toleh kepada pesantren lain dan kiai lain. Semua instansi melarang pegawai-pegawainya tolah-toleh dengan instansi lain. Ya termasuk juga untuk kelas perguruan silat. Itu tidak dibenarkan muridnya belajar di beberapa perguruan dan padepokan. Ketahuan oleh gurunya dipecat, dan guru tidak akan memberikan jurus pamungkas pada seorang murid kecuali murid tersebut ya diyakini oleh guru tersebut tidak akan berkhianat pada dirinya. Inilah di antara rahasia keberhasilan kita berthariqah. Karena banyak ikhwan Tijani ya sudah berthariqah Tijani masih ya sibuk ngaji ke tempat lain. Kenapa? Ya ada orang terkenal datang dan berduyun-duyun kemudian mengasih ijazah wirid, langsung kobil tuh. Padahal tidak ketemu juntrungnya dari mana itu. Ini yang bahaya dalam thariqah. Pada tingkat tertentu jika yang diberikan itu wirid thariqah, batal thariqahnya. Karena diantara yang membatalkan wirid thariqah Tijani, membatalkan baiat, mengambil dan mengamalkan wirid thariqah lain, wirid wajib thariqah lain. Ya, karena ada juga diantara aulia ya, berekspansi dengan pengajian umumnya, ya memberikan ijazah umum. Padahal yang diijazahkan itu adalah ijazah wirid khusus. Para pemirsa rahimakumullah, oleh karena itu saya sedikit akan bercerita bagaimana Sayyidi Syekh Ahmad bin Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, betapa beliau hati-hati tidak menggampangkan memberikan wirid kecuali kepada mereka yang qualified, memenuhi syarat. Ya. Yang pertama ada seorang ya, yang ahli ziarah kemana-mana. Ya, karena dia namanya ibadah diberi oleh Allah. Sampai diberi kekaramatan khusus. Hasil ziarahnya kemana-mana tersebut. Akan tetapi dia belum merasakan dan ingin yang lebih istimewa dari apa yang didapatkan sekarang. Akhirnya mendatangi Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Ketika mendatangi Sayyidi Syekh, dia menyampaikan apa adanya. Ya Syekh, saya ya alhamdulillah setelah ziarah kemana-mana, ya saya mendapatkan apa ya hal-hal yang sangat khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan tetapi ini belum memuaskan batin saya. Saya ingin mendapatkan wirid thariqah Tijani yang mana jika barangkali dengan wirid tersebut saya akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ya karena
Ya rata-rata orang mengamalkan wirid ingin sesuatu yang luar biasa. Kemudian kata Sayyidi Syekh, baik, saya kasih Anda wirid saya dengan catatan tinggalkan semua wirid yang pernah Anda baca, yang pernah Anda dapatkan dari para aulia, kemudian dan Anda jangan kemana-mana lagi. Aduh, tidak bisa, saya sudah kadung nyaman ziarah kemana-mana. Ya tidak bisa. Jadi tidak didalkin oleh Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu ini. Sayyidi Syekh tidak berkenan nalkin orang kalau masih mau ziarah kemana-mana. Dan ini sejak pertama harus disampaikan oleh muqaddam kepada orang yang mau ngambil wirid Thariqah Tijani. Kemudian akhirnya orang ini bertanya-tanya, apa sih istimewanya wirid Tijani? Kok Syekh Tijani tidak memperkenankan murid-muridnya datang ke orang lain? Kemudian para pemirsa rahimakumullah, akhirnya orang ini pulang dengan sejuta pertanyaan tentang Sayyidi Syekh dan wiridnya. Sampai pada akhirnya sampai di rumah tidur, maka dia bermimpi seluruh alam semesta itu dia melihat Sayyidi Syekh di seluruh alam semesta penuh dengan Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Jadi begitu dahsyatnya pemandangan tersebut, maka dia yakin dengan keagungan Sayyidi Syekh di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ya singkat cerita, dengan liku-likunya pagi itu setelah sholat subuh dia siap melaksanakan semua yang dibimbingkan oleh Sayyidi Syekh ya, dan mendapatkan talqin wirid Tijani. Akan tetapi dengan mimpinya Sayyidi Syekh melarang orang tersebut menceritakan kepada orang lain. Sehingga selama Sayyidi Syekh masih hidup, beliau masih bisa menahan diri. Tapi setelah Sayyidi Syekh wafat, beberapa hari berikutnya keceplosan menceritakan dahsyatnya keutamaan Sayyidi Syekh dan wiridnya. Ya, dan menceritakan mimpinya yang melihat Sayyidi Syekh dengan kondisi tersebut. Maka selesai bercerita, yang bersangkutan meninggal di tempat. Apa? Ya, pada pemandangan tersebut ya, itu muncul karena Sayyidi Syekh adalah orang yang dapat Ismul A'zam secara khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.